Bismillah, selamat datang di channel SPTKU, channel tur sepatu. Kali ini kita tur sepatu lokal lagi ya dari brand Ardiles. Kali ini dengan Ardiles Coventry 2.0. Seperti biasa, sebelum ke sepatunya kita ke boxnya dulu ya. Untuk boxnya dia dominan warna merah ya, khasnya Ardiles. Bagian atasnya sini ada branding Ardilesnya dengan tagline Go For It. Bagian bawah sini ada website si Ardilesnya ya. Ke bagian depan di sini ada branding Ardiles dengan strap abu di bagian bawahnya. Ke bagian sebelah kanan ada branding Ardiles di pojok kiri atas dan ada stripe abunya di bagian bawah. Kemudian ke bagian sebelah kiri ada tagline-nya Go For It, ada lubang ventilasi, ada stripe abu dan ada stikernya seperti ini ya, warnanya dia hitam putih. Bagian atas ada artikel si sepatunya Coventry 2.0. Jadi ini versi kedua dari Coventry, yang sebelumnya sudah rilis ya. Ini yang part keduanya. Kemudian ada silhouette si sepatunya dan ada di sini ada colorway-nya ya, green snow white ukuran 43 dengan cm di 27,5. Bagian belakangnya lebih ke polosan aja ya, hanya ada strap abu di bagian bawahnya. Dan untuk bagian paling bawah di sini ada environment policy-nya Ardiles ya, bahwa boxnya ini merupakan box yang di recycle. Mantap. Itu untuk boxnya. Ke dalam isi boxnya standar ya, ada kertas pembungkus warna putih cukup tebal dan polosan aja, nggak ada keterangan apapun di kertas pembungkusnya. Kita langsung ke sepatunya ya. Oke, ini dia sepatunya, Ardiles Coventry 2.0. Jadi ini versi keduanya dari artikel Coventry, yang sebelumnya sudah dirilis ya. Ada yang Coventry 1. Bisa dicek di video saya untuk Coventry satunya. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ke Ardiles karena sudah mengirimkan sepatunya ke kami. Oke. Kemudian untuk desainnya ini berbeda ya dengan yang Coventry 1. Secara desain ini masih mengusung sport style dengan desain running retro seperti ini. Untuk retail harganya dia di Rp489.800. Dan untuk colorway-nya saya rasa ada 4 kalau nggak salah. Ada silver hitam, kemudian ada putih, dan ada yang hijau ini. Oke, itu mungkin sekilas untuk sepatunya. Sekarang kita ke detail sepatunya. Pertama untuk area frame-nya, di sini dia menggunakan material frame, material mesh ya. Finishingnya warna hijau. Ada material suede juga di bagian mudguard-nya. Suede-nya dia sintetis ya, bukan suede asli. Kemudian juga di sini ada material semacam synthetic leather gitu ya, sama ya, suede juga, cuma dia sintetis, bukan suede asli. Kemudian uniknya di sini laces-nya dia maju ya ke area depan sini untuk loopingnya. Dan untuk stay-nya dia tadi ya, dia menggunakan material synthetic leather dengan finishing timbul seperti ini. Mantap ya. Untuk eyelet-nya dia menggunakan atau bentuknya bulat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eyelet dengan tadi ya looping di bagian depan sini. Agak offset gitu ya untuk si loopingnya, tapi keren. Kemudian untuk laces-nya dia modelnya bulat seperti ini. Warnanya dia senada dengan sepatunya ya, kehijau-hijauan gitu. Untuk agletnya dia model seperti ini, polosan aja ya untuk si agletnya. Dan ke bagian tang ada lace lock di bagian tengah sini. Materialnya juga sama ya, synthetic leather. Untuk tang luar dia masih menggunakan material mesh, sama ya meshnya dengan yang area FM sini. Kemudian bagian atas tangnya di sini ada branding Ardilesnya, Ardiles Coventry 2.0. Sini materialnya apa ya,
Ya sama ya, masih apa namanya, synthetic leather ya, dengan finishing timbul seperti ini. Ini timbul ya, bukan hanya perintingan saja tapi dia dibuat timbul. Kemudian bagian eyelet atas di sini ada handtag ya, tadi untuk keterangan sepatunya dan cara perawatan si sepatunya. Ke bagian tang dalam, dia finishing mesh seperti ini, agak berbeda meshnya, bentuknya, dan ada keterangan ukuran sepatunya di bagian dalamnya. Kemudian ke interior ada khasnya Ardiles ya, kayak plastik pengganjal gitu, bentuknya kayak sedotan ya tadi ya. Ini ada kertas pengganjalnya juga. Untuk lining dia menggunakan material mesh juga, sama dengan padding yang cukup tebal dan cukup empuk juga, cuman agak kasar untuk si material liningnya. Dan untuk bukaan dia nggak terlalu besar ya, kecil, jadi kalau mau dibuka harus direnggangkan terlebih dahulu ke bagian lasesnya. Seperti ini. Ke bagian interior di sini ada insole-nya bisa dilepas. Seperti ini ya insole-nya ya. Bagian atas dia finishingnya mesh. Kemudian ada bantalan di bagian heel-nya dan bagian arc-nya juga. Di sini juga ada bantalan bentuknya bulat-bulat seperti ini ya. Kecil untuk bantalannya, dan ada branding Ardiles-nya di bagian heel-nya, Ardiles Coventry 2.0. Ke bagian bawahnya dia finishing warna biru, material foam ya. Dan untuk ketebalan dia cukup tebal, terutama di bagian depan. Kalau di bagian heel-nya depan cukup tebal, di bagian tengahnya sini aja nih. Oke, itu untuk insole-nya. Ke bagian interior dia juga sudah di strobel stitch. Kelihatan ya jahitannya. Dan untuk cushion bagian dalam dia menggunakan material mesh, cuman tidak dilapis lagi ya untuk cushionnya, jadi agak sedikit kasar. Mungkin kalau dilapis lagi material fabric gitu ya, yang halus, pasti cukup nyaman kalau dipakai. Ini agak sedikit kasar. Oke, itu untuk bagian interiornya. Sekarang ke bagian medialnya. Untuk bagian medial di area sini masih banyak material synthetic leather ya, dengan finishing timbul seperti ini. Ada mesh juga di tengah sini. Ke bagian collar dia masih menggunakan mesh. Ke area heel counter dia menggunakan semacam plastik ya, finishingnya seperti ini. Oh, di sini juga ada synthetic leather dengan finishing hijau ya, plastiknya di bagian heel counter. Dan kalau kita pencet heel counternya cukup lah ya, cukup apa namanya, cukup keras juga. Bagian heel tab-nya sini masih menggunakan synthetic leather, ada semacam pull tab proper 2 jari, materialnya nilon dengan finishing di sini ada apa namanya, stripe warna hijau gitu ya. Untuk si heel counter tadi motifnya kayak webbing gitu, dan bagian tengahnya di sini ada branding Ardiles-nya. Ke bagian lateralnya baru muncul di sini stripe si Ardiles-nya ya. Finishingnya juga cukup bagus. Di sini ada timbulan, kurang lebih seperti ini ya, nimbul gitu, dan ada detail Coventry 2.0 di bagian belakang si stripe-nya. Kalau di sini dia polosan aja ya, bagian dalam polosan, bagian luar baru dia muncul si stripe Ardiles-nya. Itu bagian upper. Ke bagian midsole dia menggunakan materialnya pilon, tapi ini jujur pilonnya kalau saya pencet empuk, tapi kayaknya bukan yang empuk murahan gitu ya, tapi empuknya tuh empuk yang rigid gitu. Kelihatan bahwa ini apa namanya, pilonnya pilon mahal premium beneran. Dan secara finishing ini overall jauh lebih baik dibandingkan yang Coventry versi pertamanya, dan ini jauh lebih baik dari build quality-nya, dari material pilonnya. Ini keren kalau menurut saya. Untuk midsole-nya tadi ya, kalau dipencet ini empuk, cukup empuk, tapi boncinya juga dapet. Dan di bagian sengnya di sini dia dikasih semacam stabilizer
dan stabilizernya ini sampai ke bagian bawah, terus nembus ke bagian luarnya. Ini plastik ya untuk stabilizernya. Kurang lebih seperti ini, desainnya juga cukup gahar. Untuk si midsole-nya, ke bagian outsole-nya juga dia sama, sudah rubber ya, keren. Gripnya juga cukup unik. Untuk motif pattern gripnya seperti ini, cukup tebal juga untuk si grip-gripnya ya. Bagian belakang juga sama, dia menggunakan material rubber. Bagian tengah sini dia ada semacam coakan gitu. Keren sih kalau menurut saya ini desain, terutama saya suka bagian sole-nya, jujur. Secara desain atas mungkin kurang lebih sama ya dengan yang Coventry 1. Cuman ada beda sedikit lah gitu ya. Oke, itu untuk detail sepatunya. Sekarang ke jahitan dan finishingnya ya. Untuk jahitannya, area sini cukup rapi ya. Depan juga dia rapi. Mantep. Ke area sini juga sama, dia rapi. Untuk lem-leman juga ada yang sedikit melebar tapi minor. Mantap. Itu yang kanan. Sekarang yang kiri. Yang kirinya juga sama ya. Untuk jahitannya keren, rapi. Lem-lemannya juga sama. Kurang lebih sama ya dengan yang kanan tadi. Hampir, ada nih yang sedikit miss untuk jahitannya di area heel counter, tapi nggak masalah lah. Oke, itu untuk finishing dan jahitannya. Sekarang kita ke bobot sepatunya. Bobot sepatu di satu sepatu di 330 dan dua sepatu di kurang lebih 660. Masih di bawah 700 gram untuk ukuran 43. Mantap ya, cukup ringan. Oke, itu untuk bobotnya. Sekarang kita ke coba sepatunya. Marky Chop, mari kita coba. Oke, coba sepatu kali ini saya menggunakan kaos kaki yang cukup tebal, kemudian tipe kaki saya depannya agak lebar, dan panjang kaki saya di 26,5 cm, serta selisih antara insole dan panjang kaki di 1 cm. Pertama, untuk fitmentnya, sepatunya cukup chunky dan berasa nambah tinggi saat dipakai, terasa sedikit kaku dan agak sedikit kasar di bagian cushion interiornya. Keruangan masih lega banget, kaki lebar masih aman jaya sentosa, cukup stabil saat dipakai karena disupport stabilizer, serta ukurannya dia true to size ya. Untuk breathability, cukup impress dengan mesh-nya yang bisa ngasih sirkulasi udara optimal ke kaki. Dengan bentuk jaring dan hanya satu lapis mesh, dipakai seharian dijamin nggak ngeluh kegerahan. Dan untuk keempukannya, desain sole baru dan material yang berbeda dari seri sebelumnya jelas ngasih kenyamanan berbeda ke kaki. Empuknya cukup dewasa dan ngasih feedback yang enak juga ke kaki, walaupun agak sedikit nukik ke depan saat dipakai sepatunya. Oke, terima kasih. Itu hanya opini pribadi saja. Kita balik lagi ke meja. Oke, cukup sekian untuk tour sepatu kali ini, Ardiles Coventry 2.0. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, lokal lebih baik.